Cerpen pilihan. Sekelebat cerpen, dipanggil pulang. Bagda subuh Mas Bambang dapat panggilan telepon dari ibunya agar pagi ini segera pulang. Mbak Dela juga menelepon Mas Bambang menegaskan lagi bahwa pagi ini harus pulang. Baik telepon dari ibunya maupun dari Mbak Dela isi pesannya sama tanpa memberikan alasan kenapa harus pulang. Pokoknya harus pulang kata mereka. Ada semacam nada kemarahan dari mereka. Mungkin karena sudah berminggu-minggu Mas Bambang tak pulang. Lebih mementingkan kunjungan ke tempat lain. Sabtu pagi ini sebenarnya Mas Bambang juga akan pergi lagi ke puncak Bukit Pegat sendirian untuk belajar ngaji batin bab Hawa Songo dari Mbah Romli. Ada dilema dalam batin Mas Bambang antara pulang ke Pasuruan atau pergi ke Mbah Romli. Belum sempat memutuskan mana yang akan dipilih. HP Mas Bambang berbunyi lagi. Le. Ibu mohon. Pulang ya Le. Panggilan Le. Merupakan panggilan khusus yang memuat rasa sayang yang amat dalam dari ibu tercintanya. Hanya pada momen-momen tertentu saja panggilan Le ini diucapkan. Di luar itu, ibunya sering memanggil Mas Bambang dengan sebutan Embang saja. Mendengar suara ibunya yang berisi permohonan disertai panggilan Le tersebut tentu mau tidak mau Mas Bambang harus segera menjawabnya. Iya Bu. Ibu tunggu ya Le. Iya Bu. Tidak lama setelah panggilan telepon dari ibunya, Mbak Dela juga menelepon lagi yang isi pesannya sama. Setelah menerima telepon bertubi-tubi tersebut, 2 kali dari ibunya dan 2 kali dari Mbak Dela di pagi hari yang sama. Maka Mas Bambang segera meluncur ke Pasuruan. Di atas sepeda motor, Ninja, Mas Bambang memacu kendaraannya dengan sangat kencang melintasi Bundaran Waru. Aloha lalu melesat melintasi Porong, Gempol, Bangil, dan terakhir Ngopak, Pasuruan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Mas Bambang sudah sampai di rumahnya. Ternyata di rumahnya sudah ramai. Banyak tamu. Mas Bambang rada bingung. Ada apa ini? Terlihat keluarganya sedang berbincang dengan para tamunya. Banyak makanan yang disuguhkan di atas meja tamu yang telah diatur rapi. Belum sempat menanyakan kepada salah satu tamunya yang sebagian berada di luar karena ruang tamu di dalam tak cukup. Tiba-tiba ada suara panggilan dari Mbak Dela sambil memberikan tanda untuk masuk dan menyuruh Mas Bambang duduk di kursi yang sengaja dikosongkan khusus untuk dirinya. Kursi tersebut terletak di tengah di antara kursi ibunya dan kursi Mbak Dela. Di hadapan Mas Bambang dipisahkan oleh meja panjang telah duduk seorang gadis yang sangat cantik yang tempat duduknya diapit oleh 2 orang. Kursi sebelah kanan dan kiri meja juga ada yang menempati. Mas Bambang semakin bingung. Dalam hati bertanya, ada apa ini? Mbak Dela yang duduk di samping hanya berbisik kepada Mas Bambang dengan kata-kata singkat, nurut saja Dik. Ikuti prosesnya. Mas Bambang menjawab, ya Mbak. Baiklah. Karena Mas Bambang sudah hadir, maka mari kita mulai acara silaturahmi ini. Orang yang duduk di sebelah kanan meja membuka pembicaraan. Orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari pihak tamu. Namanya Ustadz Hamid. Semua anggota rombongan dari tamu diperkenalkannya satu persatu. Termasuk 3 orang yang duduk di depan Mas Bambang. Dengan nada canda tapi ramah, Ustadz Hamid memperkenalkan gadis cantik yang duduk di depan Mas Bambang. Namanya Rohimah Arum Fitriah putri tunggal Pak Haji Zamroni dan Bu Hajah Mufidah. Duduk di sebelah kanan dan kiri Rohimah. Rohimah ini dulu ketika SD. Murid ibunya Mas Bambang dan selalu ranking 1. Kemudian mondok di pesantren dan meneruskan lagi di perguruan tinggi hingga memperoleh gelar sarjana ilmu agama. Ini bukan iklan loh Mas Bambang. Candaan dari Ustadz Hamid disambut senyum dan tawa para tamu dan keluarga Mas Bambang.
Mas Bambang ternyata juga ikut senyum dan tertawa senang mendengarkan candaan tersebut. Juga disampaikan oleh Ustadz Hamid tentang maksud kedatangannya, yaitu memenuhi permintaan ibunya Mas Bambang yang sudah kenal sangat baik dengan orang tua Rohimah dan telah sepakat untuk menjodohkan Rohimah dengan Mas Bambang. Mereka semua sudah setuju termasuk Rohimah siap mengabdi sebagai teman hidup Mas Bambang jika Mas Bambang menyetujuinya. Ketika Ustadz Hamid menceritakan hal tersebut, di dalam hati Mas Bambang terbayang wajah teduh Mbah Soleh yang pernah menyampaikan bahwa jodohnya sudah ada di ibunya. Dan hari ini kata-kata Mbah Soleh terbukti. Anehnya semakin mengingat kata-kata Mbah Soleh tersebut, semakin yakin bahwa Rohimah adalah jodohnya. Bagaimana Mas Bambang? Apakah setuju dijodohkan dengan Mbak Rohimah Arum Fitriah? Iya Pak Ustadz. Saya setuju, jawab Mas Bambang. Bagaimana Mbak Rohimah Arum Fitriah? Apakah setuju dijodohkan dengan Mas Bambang? Iya Pak Ustadz. Saya setuju, jawab Rohimah. Alhamdulillah, Ustadz Hamid mengucapkan Alhamdulillah dan serentak diikuti oleh semua yang hadir. Pihak keluarga juga telah sepakat akan memutuskan kapan waktu pernikahannya setelah Mas Bambang dan Rohimah diberikan waktu 3 bulan untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Kecuali Mas Bambang dan Rohimah bersepakat untuk mempercepat waktu pernikahannya. Dipanggil pulang. 2024. Sekelebat cerpen ini dirangkai dengan cara singkat dan sangat sederhana untuk menceritakan tentang dipanggil pulang. Semoga bermanfaat. Baca juga sekelebat cerpen, pengganti indah. Baca juga sekelebat cerpen, ada apa di puncak bukit. Baca juga sekelebat cerpen, yang penting menyadari. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Sekelebat Cerpen, Dipanggil Pulang, klik untuk baca. https://www.kompasiana.com/bambangsi/6631024F165A7100D2/sekelebat-cerpen-dipanggil-pulang. Kreator, Bambang Syairuddin.